Shalom, salam damai sejahtera anak-anak sekalian. Berjumpa kembali kita di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, di kelas 12 ini kita masuk di bab yang ketujuh. Jadi sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kembali kami akan belajar di dalam kebenaran firman-Mu. Memberkati kami, berkati setiap anak-anak yang mendengar pelajaran ini. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian. Sertai pelajaran hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kita masuk di hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Ya, ini yang di bab yang ketujuh. Mari kita akan belajar bersama-sama seperti apa hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Nah, di dalam Mazmur pasal yang 133, di situ ada nyanyian ziarah Daud. Dikatakan demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian ada kehidupan yang rukun, disitulah Tuhan memerintahkan berkatnya. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan kamu akan bersikap lebih terbuka dalam memahami orang yang berbeda iman. Keterbukaan penting, karena di masa kini kamu akan tidak dapat hidup sendiri. Sekitar kamu ada teman, ada sahabat, ada saudara-saudara yang berbeda, bukan hanya suku, budaya, tetapi juga agama. Nah, perbedaan itu tidak boleh menyebabkan perpecahan ataupun melahirkan prasangka buruk dalam diri kamu. Sebagai remaja Kristen, kamu wajib mengasihi sesama dan menunjukkan solidaritas serta kebaikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang agama. Sebelum kita melanjutkan pokok bahasan ini, mari kita melihat bagaimana potret pertikaian dan konflik yang berlatar belakang agama. Yang pertama, kita melihat yang dicatat dari The New York Times bahwa dikatakan more than 200 die in 3 days of riots on Western India. 3 hari kerusuhan yang terburuk antara kelompok Hindu dan Muslim dalam hampir satu dasawarsa telah menyebabkan lebih dari 200 orang mati di India Barat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan bahwa di Time tanggal 5 Desember 2008, di situ selama 1 minggu setelah bentrokan-bentrokan antar penduduk yang beragama Kristen dan Islam yang penuh dengan kekerasan yang menyebabkan sekurang-kurangnya 300 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi di kota Jos, Nigeria Tengah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang terjadi di Indonesia, yaitu korban Poso. Bali Pos mencatat bahwa kerusuhan Poso muncul sejak 1998. Terjadi perang Sara, telah menewaskan ratusan orang dan menyebabkan lebih 5.000 rumah hangus. Nah, pada tahun 2002 dan 2003 saja telah terjadi beberapa kali penyerangan. Nah, itu yang terjadi pertikaian dan konflik yang pernah terjadi yang dicatat. Sekarang kita masuk pandangan mengenai hubungan antar pemeluk agama. Hubungan dengan sesama kita yang berbeda keyakinan memang tidak mudah, sebab setiap agama cenderung mengajarkan bahwa agama itulah yang terbaik dan paling benar, sementara semua agama lainnya salah atau keliru. Akibatnya, para pengikut agama yang saya peluk itulah yang akan masuk ke surga, sementara para pengikut agama yang lain pasti akan ditolak masuk ke surga dan akibatnya mereka akan masuk ke neraka. Nah, pandangan mengenai hubungan antar pemeluk agama, ya, hampir semua agama mengajarkan dan mengklaim bahwa hanya agamanya yang benar. Di dalam kekristenan sendiri dicatat bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi keselamatan hanya di dalam Yesus saja, tidak ada yang lain.
Itu yang dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ada juga di dalam Kisah Para Rasul, ya, di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah kebenaran yang ada di dalam kekristenan, dan juga ada kebenaran yang lain yang diklaim oleh agama lain itu sebagai kebenaran, dan itu kalau tidak dikondisikan dengan baik akan terjadi sebuah pertikaian, ya. Jadi oleh sebab itu kita perlu mempelajari ini. Nah, beberapa sikap berkaitan dengan hubungan antar agama sekarang kita akan pelajari. Nah, ada sikap-sikap orang yang umumnya diambil oleh seseorang. Yang pertama, semua agama sama saja. Ini yang pertama. Apa itu maksudnya? Nah, sikap ini melihat semua agama itu relatif. Tidak satu agama pun yang dapat dianggap baik. Semua sama baiknya atau sama jeleknya. Sikap seperti ini tidak menolong kita karena akibatnya kita akan kurang menghargai agama atau keyakinan kita sendiri. Nah, kalau semua agama itu sama saja, mengapa saya memilih untuk menganut agama yang satu ini? Mengapa saya tetap menjadi seorang Kristen? Jangan-jangan menjadi Kristen pun sebetulnya bukan sesuatu yang penting dan berarti. Sikap yang kedua yang diambil, yaitu hanya agama saya yang paling benar dan paling baik. Nah, semua agama lainnya adalah ciptaan iblis, penyesat, penipu, dan lain-lain. Sikap seperti ini hanya akan melahirkan fanatisme belaka. Dan fanatisme tidak akan menolong kita dalam menjalin hubungan dengan orang yang berkeyakinan lain. Orang yang bersikap seperti ini mungkin pula akan menjelekkan agama lain. Akan tetapi, apakah keuntungannya bila kita menjelek-jelekkan agama lain? Apakah hal itu lalu akan membuat agama kita baik, bagus, dan indah? Tentu bukan. Sungguh kasihan sekali orang yang baru menemukan keindahan dan kebaikan agamanya dengan menjelek-jelekkan agama lain. Karena itu berarti bahwa sesungguhnya orang itu tidak mampu menemukan kebaikan dari agamanya sendiri. Nah, sikap selanjutnya adalah toleransi. Artinya apa? Saya bersedia hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain, tetapi hanya itu saja. Lebih dari itu saya tidak mau. Seruan toleransi antar umat beragama seringkali disampaikan oleh pemerintah. Ya, orang-orang yang berbeda agama diajak untuk bersikap toleran. Namun, sikap ini pun tampak tidak cukup. Kata toleransi sendiri mengandung arti bertahan, sikap menanggung sesuatu yang dianggap atau bersifat mengganggu atau menyakiti. Nah, dengan demikian agama lain masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Saya masih bersedia menolerir keberadaan mereka sampai batas tertentu. Lewat dari batas itu, saya tidak bersedia lagi. Saya akan bertindak. Nah, itu sikap yang disebut dengan toleransi. Kemudian sikap selanjutnya, menghargai agama lain. Apa itu? Sikap ini hanya dapat timbul pada diri seseorang yang sudah dewasa dalam imannya. Orang yang dapat menemukan kebaikan di dalam agama lain dan menghargainya, tanpa merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Menghargai agama lain tidak berarti lalu kita merendahkan dan meremehkan keyakinan kita sendiri, melainkan menunjukkan kesediaan kita untuk terbuka dan belajar dari siapapun juga. Orang yang bersedia menghargai agama lain tidak akan merasa terancam bila orang lain menjalankan ibadahnya sesuai dengan perintah agama itu sendiri. Orang ini akan membuka diri dengan lapang untuk mendengarkan pengalaman, keagamaan, dan rohani orang-orang yang beragama lain. Orang-orang ini tidak segan-segan terlibat dalam forum-forum dialog antar umat beragama. Itu sikap-sikap yang umumnya diambil oleh orang. Nah, sekarang ada tugas buat kalian. Pertanyaannya, berikan contoh-contoh tentang sikap fanatik dalam kehidupan beragama, baik dari agama lain maupun dari agama Kristen sendiri yang dapat kamu temukan di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, di antara keempat sikap terhadap agama lain dan para pemeluknya, sikap yang manakah yang kamu miliki? Kemudian jelaskan alasanmu, kenapa kamu memilih sikap seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, cobalah bayangkan keberadaan kamu selama 5 tahun terakhir ini. Apakah terjadi perubahan dalam sikapmu terhadap agama lain dan para pemeluknya? Kalau ya, dari sikap yang bagaimana dan menjadi apa?
faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu? Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sikap gerejamu terhadap orang yang beragama lain? Tanyakan ya kepada para pendeta, anggota majelis jemaat, serta para pembimbing remaja di tempatmu. Nah, itu dari tugas yang ada pada bab ini. Sebab itu, kerjakan, dijawab ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana selanjutnya membangun kebersamaan dalam perbedaan. Tentunya kita perlu suatu cara ya. Bagaimana caranya membangun sikap menghargai agama lain dan para pemeluknya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sikap ini hanya muncul dari orang-orang yang sudah matang dalam penghayatan keagamaan dan imannya. Ya, hal itu terjadi dari proses belajar yang terus-menerus. Ya, belajar dari buku dan belajar lewat proses perjumpaan dan persahabatan dengan orang-orang yang berkepercayaan lain. Oleh karena itu, belajarlah tentang kehidupan orang-orang yang berbeda agamanya dengan kamu. Melalui pergaulan itu, kamu akan mulai melihat bagaimana keyakinan itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, tidak mustahil kamu akan memperoleh banyak pengetahuan yang baru lewat pengalaman itu. Nah, ada seorang teolog Jepang, ya, Kosuke Koyama mengatakan gini, mempelajari kehidupan orang Buddhis lebih menarik daripada mempelajari Buddhisme. Nah, membangun kebersamaan dalam perbedaan. Kata kuncinya di sini adalah keberanian untuk mendengarkan orang lain. Hal itu berarti bersikap terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa menjadi defensif. Untuk itu, kita harus benar-benar mendalami keyakinan agama kita sendiri. Kita harus mendalami iman kekristenan kita. Rasa takut dan sikap yang defensif hanya timbul dari diri orang yang tidak siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengganggu keyakinan imannya. Nah, ya, demikian pelajaran dari bab yang ke-7, hidup bersama dengan orang yang beragama lain atau berkeyakinan lain. Jadi, mari kita bersama-sama tetap menjalin hubungan kita antar pemeluk agama. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pelajaran hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan pengertian untuk kami mengasihi Engkau lebih lagi dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.